I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Wulan Aprila dengan NIM 21053004 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari konsentrasi Tata Niaga. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan metode pembelajaran ceramah untuk memenuhi tugas ke-8 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Nah, karena saya berasal dari konsentrasi Tata Niaga, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pemasaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin Ibu ingin mengenal Ananda semua terlebih dahulu. Kita melakukan absen dulu ya. Bagi yang namanya tersebut, silakan untuk menunjuk tangan. Amani Raudatu Syifa. Hadir, Bu. Dinda Ayu Falepi. Hadir, Bu. Oke, hadir. Septi Wahyuni. Izin, Bu. Izin ya. Jelsa Maisela. Hadir, Bu. Oke. Terima kasih. Jadi di sini kan bukan hanya saya yang perlu mengenal Anda semua. Sebelumnya perkenalkan juga nama Ibu Aulia Wulan Aprila, bisa dipanggil Ibu Wulan karena kita baru pertemuan pertama ya. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi mengenai pemasaran. Nah, sudah ada yang menyiapkan materi untuk siang hari ini? Sudah, Bu. Oke. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, di sini saya ingin Anda semua itu menyimak pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak sia-sia. Mungkin bagi yang belum duduk di depan ini masih ada yang kosong ya. Silakan untuk maju ke depan, di belakang tuh maju ke depan, dipenuhkan dulu di bagian depan baru di belakang. Oke? Pembahasan materi kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai pemasaran. Jadi tujuan dari pembahasan materi pada pertemuan kali ini diharapkan nantinya Anda semua dapat memahami atau mengetahui yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pemasaran. Kemudian dapat menjelaskan dan juga mengetahui fungsi dari pemasaran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menjelaskan mengenai konsep pemasaran. Jadi diharapkan nanti Anda semua dapat mengetahui apa saja konsep-konsep dari 3 poin di depan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi mengenai pemasaran. Nah, berhubung kita berasal dari SMK Pemasaran, jadi kita orang pemasaran harus mengetahui lebih dalam apa itu pemasaran dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Nah, sebelum membaca pada slide ini, di dalam pikiran Ananda sendiri, mendengar kalimat pemasaran, apa yang terbayang oleh Ananda? Silakan bagi yang tahu tunjuk tangan.
Oke, saya di sini tidak akan menyalahkan siapa yang salah ya. Siapa yang bisa mengajukan pendapatnya akan saya tambahkan poinnya 5 untuk UTS. Oke, siapa yang ingin mencoba apa yang dimaksud dengan pemasaran menurut pemikiran Anda sendiri? Pemasaran yaitu proses jual beli suatu barang atau jasa. Baik, terima kasih, bagus sekali ya. Jadi yang dikatakan oleh temannya itu sudah benar, bahwasanya pemasaran ini merupakan suatu kegiatan memperkenalkan produk yang kita hasilkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan juga kepuasan konsumen. Nah, jadi di dalam pemasaran ini terdapat beberapa kegiatan. Seperti yang pertama, sebagai seorang produsen kita harus bisa menciptakan yang namanya produk. Kemudian kita harus menentukan harga dari produk yang kita ciptakan ini. Selanjutnya, menentukan pasar apa yang sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Dan yang terakhir tentunya bagaimana cara kita sebagai produsen atau perusahaan untuk mempromosikan produk yang kita hasilkan ini sehingga memiliki banyak peminat. Oke, jika kita masukkan ke dalam pengertian menurut beberapa ahli, di sini kita ambil yaitu ahlinya adalah Philip Kotler, karena Philip Kotler ini sangat bagus bukunya dalam pemasaran. Mungkin pada pertemuan selanjutnya itu kita menggunakan buku Philip Kotler ya. Jadi bagi Anda yang belum punya bukunya silakan dicari dan manfaatkan waktu sampai minggu depan. Untuk pertemuan kali ini masih bisa saya kasih toleransi karena kita baru pertemuan pertama. Jadi menurut Philip Kotler ini adalah pemasaran merupakan kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Nah, proses pertukaran, apa sih yang dimaksud dengan proses pertukaran? Yang kita tahu tentang pertukaran tentunya adalah menukarkan sesuatu ya. Jadi, apa sih proses pertukaran pemasaran ini? Oke, langsung saja kita bahas pada poin kedua, yaitunya mengenai fungsi pemasaran. Nah, jadi fungsi pertukaran ini merupakan salah satu fungsi dari pemasaran. Maksudnya fungsi pertukaran ini adalah di dalam pemasaran seorang konsumen akan mengetahui dan membeli produk yang dihasilkan oleh seorang produsen. Nah, kegiatan membeli barang ini bisa terjadi dilakukan untuk seorang konsumen ini bisa dilakukan melalui pertukaran barang dengan uang ataupun barang dengan barang yang lainnya. Nah, setelah konsumen mendapatkan barang tersebut, itu akan tergantung kepada konsumennya lagi. Apakah ia akan menggunakan untuk dirinya pribadi atau akan menjualnya kembali untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Nah, yang kedua adalah fungsi distribusi fisik. Distribusi itu sudah sering sekali kita dengar bahwasanya distribusi ini adalah bentuk penyaluran. Nah, jadi di dalam distribusi ini dia akan menyalurkan antara barang dari produsen kepada konsumen. Nah, atau juga bisa disebut proses pengangkutan barang. Proses ini bisa terjadi atau dilakukan melalui air, udara, ataupun darat. Nah, itu kan tergantung kepada perusahaannya sendiri, apakah bisa dicapai dengan darat, air, ataupun udara. Terakhir adalah fungsi perantara. Fungsi perantara ini bisa dikatakan sebagai fungsi yang sangat penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Karena seperti yang namanya perantara berarti ia menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di perantara inilah yang menghubungkan antara hasil dari produsen kepada konsumen. Nah, jadi kan tadi ada yang namanya fungsi pertukaran. Yang kedua ada fungsi distribusi fisik. Nah, yang ketiga ada fungsi perantara. Nah, jadi fungsi perantara ini sangat penting untuk melakukan kegiatan dari fungsi pertukaran dengan fungsi distribusi fisik. Karena dengan adanya fungsi perantara, ia akan membantu kegiatan dari pertukaran dengan distribusi fisik. Karena pertukaran ini tidak akan ada gunanya jika tidak ada perantara yang menghubungkannya dengan
pengangkutan barang yang terjadi di distribusi fisik. Begitu juga dengan distribusi fisik. Dia akan percuma dan tidak ada gunanya jika hanya mengangkutkan barang, namun tidak ada pertukaran sebelumnya, karena produsen tidak akan melakukan pengiriman barang jika tidak ada pertukaran dari konsumen dengan produsen sebelumnya. Oleh karena itulah fungsi perantara ini dikatakan fungsi yang sangat penting. Ibu rasa cukup sekian dulu untuk materi kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya Ibu minta untuk membuat tugas. Maunya itu berkelompok apa pribadi? Kelompok. Oke, jadi berkelompok saja ya. Nanti kelompoknya itu dibagi berdasarkan absen kita tadi. Itu nanti ada 3 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan membahas materi tadi mengenai fungsi pemasaran. Jadi, kelompok pertama membahas mengenai fungsi pertukaran. Jelaskan nanti di sana bagaimana contohnya dan penerapannya pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian begitu juga dengan kelompok 2 mengenai distribusi fisik dan kelompok 3 mengenai fungsi perantara. Mungkin sekian pembahasan materi kita, bisa dimulai untuk tugas kelompoknya. Silakan duduk berkelompok. Oke, berhubung jam mata pelajaran kita sudah habis, jadi tugas berkelompok tadi silakan dilanjutkan. Apakah itu yang dilakukan di rumah nanti berkelompok atau bagaimana, silakan dikerjakan lagi. Dan minggu depan kita adakan kuis mengenai materi kita yang kita bahas pada siang hari ini. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 45, scope and catch like, whoa. How you fucking with these hoes up?